Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Almayuda Safara Gandhi B3180279. Yang kedua adalah Yusnia Solihah B3180353. Yang ketiga adalah Supriyanto B3180390, dan yang terakhir adalah Rodam Bahrumsyah B3180394. Akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia. Dalam kajian filosofis, subjek yang mencipta segala ada majudat disebut Tuhan, sementara segala yang ada sebagai objek penciptaannya disebut alam. Alam merupakan tanda-tanda Tuhan. Al-Quran sebagai firman Tuhan menyebutkan, akan kami tunjukkan tanda-tanda kami di jagat raya dan dalam diri mereka sendiri manusia. Quran Surat Fussilat ayat 53. Yang kedua adalah telah dititipkan ke dalamnya ruh dari Tuhan. Dengan demikian manusia menduduki posisi yang unik antara alam dan Tuhan, yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Kartanegara. Dengan posisi yang unik itu, manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan. Untuk memenuhi tujuan penciptaan itu adalah Tuhan melengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptaannya. Adalah akal dan wahyu, merupakan sarana-sarana yang dimaksud. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut juga ingin diungkap oleh tulisan ini. Namun sebelum itu, semua akan dijelaskan terlebih dahulu tentang manusia sebagai tujuan akhir atau puncak penciptaan alam. Tujuan diciptakan manusia. Dengan demikian, manusia menduduki posisi yang unik antara alam dan Tuhan, yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Dengan posisinya yang unik itu, manusia diciptakan Tuhan, bukan tanpa tujuan. Tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan. Untuk memenuhi tujuan penciptaan itu adalah Tuhan melengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptaannya. Selanjutnya, manusia sebagai puncak tujuan akhir penciptaan alam. La haula laka wala naka ma khaltu alla amana hulaha. Yang artinya, kalau bukan karenamu tidak akan kuciptakan alam semesta ini dan seluruhnya. Surat Al-Baqarah. Sedangkan dalam konteks puncak penciptaan alam, manusia sebagai biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan yang paling canggih dalam pengertian mengandung semua unsur yang ada dalam kosmos, mulai unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewani, hingga unsur-unsur khas, hingga unsur-unsur manusia itu sendiri yang merupakan daya-daya yang istimewa. Selanjutnya, karena itu manusia sering disebut juga sebagai mikrokosmos atau dunia kecil yang terkandung di dalamnya. Mengandung unsur mineral yang dimaksud bahwa manusia memiliki daya atomik. Yang kedua, mengandung unsur tumbuh-tumbuhan yang berarti bahwa manusia memiliki daya nabati, yaitu makanan, tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, mengandung unsur-unsur hewani yang berarti bahwa manusia memiliki daya hewani, yaitu penginderaan, gerak. Selanjutnya, Ibnu Sina, seorang pemikiran Islam khas, menjelaskan tentang indera. Kelima indera batin, yaitu indera bersama. Yang kedua, indera daya relatif, kemampuan untuk merekam bentuk-bentuk lahiriah. Yang ketiga, daya imajinasi, kemampuan untuk menggabungkan secara mental berbagai bentuk fisik sehingga menghasilkan bentuk yang unik. Yang keempat, daya estimatif, kemampuan untuk menilai sebuah objek dari sudut manfaat atau bayangan. Dan yang kelima, daya memori, yaitu kemampuan menyimpan data baik yang empiris maupun non-empiris. Selanjutnya, dalam filsafat,
Terutama cabang logis, manusia sering didefinisikan sebagai al-hawain, al-nataqi, hewan yang berbicara. Hewan sendiri secara bahasa berarti makhluk hidup karena al-hawan berasal dari kata al-hawa yang artinya yang hidup. Hewan yang berbicara di mana sebagai makhluk hidup yang rasional. Selanjutnya, 2. Akal dan wahyu dalam perspektif tujuan penciptaan manusia. Manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam dengan daya-daya yang dimilikinya sebagaimana dijelaskan di atas disempurnakan Tuhan dengan dikaruniai sesuatu yang bersifat ruhani yang menjadikan manusia bukan hanya makhluk fisik melainkan juga makhluk spiritual. Itulah hati intuisi. Seperti akal, hati atau intuisi juga berpotensi untuk menangkap objek-objek imaterial walau dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, pengertian wahyu, sabda atau firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia yang menjadi pilihannya, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan disebut al-insan al-kamil, yaitu nabi atau rasul, untuk terus disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pegangan dan panduan hidup. Tujuan diciptakan manusia. Tujuan penciptaan manusia dengan daya-daya yang dimilikinya sebagai puncak penciptaan alam. Ternyata manusia sebagaimana diinformasikan Al-Quran diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Bila tujuan penciptaan untuk beribadah kepada Tuhan dialamatkan juga kepada makhluk selain manusia seperti jin. Surat Al-Baqarah ayat 31. Selanjutnya, atau bahkan seluruh isi bumi dan langit dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Maka lain halnya dengan tujuan penciptaan untuk menjadi khalifah. Tujuan penciptaan yang terakhir ini hanya dimandatkan kepada manusia. Manusialah bukan makhluk lain yang diharapkan Tuhan untuk menjadi instrumen melaksanakan kehendak-kehendaknya di bumi. Bentuk konkret dari pelaksanaan kehendak Tuhan di bumi secara literal adalah memakmurkannya. Surat Al-Hud ayat 61, dan secara konteksnya adalah meminjam ungkapan Asy'ari, membangun kebudayaan peradaban. Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi khalifah ini, manusia diberi anugerah oleh Tuhan dengan 2 buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu ilmu pengetahuan dan kebebasan memilih. Selanjutnya, wahyu Tuhan yang diturunkan kepada manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan al-insan al-kamil yang dalam bentuk konkretnya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW, dengan kata lain dibekali sarana internal yaitu akal dan anugerah fasilitas wahyu. Manusia itu potensial memiliki pengetahuan dan kebebasan memilih dalam kerangka menjalankan peran khalifah, bangun kebudayaan atau peradaban sebagai tujuan penciptaannya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf.